Shalom pendengar yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam program Waktu Teduh bersama Renungan Harian terbitan Yayasan Gloria. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Izinkan Roh Allah memberi kita hikmat agar kita dapat semakin mengenal, mengasihi, dan memuliakan Tuhan setiap hari. Bagian firman Tuhan yang akan kita baca hari ini adalah dari Lukas pasal 3 ayat 1 sampai 14. Saya akan membacakan sebagian daripadanya. Lalu ia berkata kepada orang banyak yang datang untuk dibaptis olehnya, "Hai kamu keturunan ular berbisa, siapakah yang memperingatkan kamu supaya melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi, hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Janganlah berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapa leluhur kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api." Pendengar yang mengasihi Tuhan, ayat yang kita renungkan secara khusus hari ini adalah dari Matius pasal 3 ayat 8. Jadi, hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Renungan hari ini berjudul Etika Bisnis Kristen. Etika bisnis sempat menjadi masalah bagi para pelaku bisnis di Amerika Serikat pada awal tahun 2000-an. Beberapa perusahaan terungkap berlaku curang dalam laporan keuangan hingga terjadinya penggelapan uang yang dilakukan oleh para pimpinan perusahaan. Apakah hal ini juga terjadi di Indonesia sampai hari ini? Jika mendengar cerita dari teman mengenai laporan keuangan kantornya yang dibuat untuk menghindari pajak yang tinggi, rasanya jawaban untuk pertanyaan tadi sudah jelas. Terjadi juga. Etika dalam dunia kerja masih didambakan sampai hari ini. Bagi para pemilik usaha, pekerja, pebisnis, dan pemimpin Kristen, tentu saja tuntutan agar menjalankan etika bisnis akan lebih tinggi. Terlebih dalam firman Tuhan, ada banyak prinsip yang dapat diterapkan berkaitan dengan etika bisnis, juga masih relevan pada masa kini. Misalnya, berbagi dengan orang lain jika Anda memiliki sesuatu yang lebih. Tidak menagih lebih banyak daripada yang seharusnya. Mencukupkan diri dengan gaji yang ada, juga tidak merampas atau memeras. Kita juga ingat akan nasihat untuk bekerja segenap hati seperti untuk Tuhan, dengan meyakini bahwa upah kita berasal darinya. Nah, masihkah hal-hal yang berkaitan dengan etika bisnis dan kebenaran masih kita pegang teguh dan praktekkan dengan serius, dengan kesiapan menanggung segala konsekuensinya? Allah mengharapkan para pekerja Kristen menjadi pembeda di tengah dunia kerja yang kerap mengabaikan kebenaran dan etika. Andakah orang yang dicari? Sejatinya,
tak ada pembedaan dalam penerapan etika, karena etika berlaku di semua bidang kehidupan. Pendengar yang mengasihi Tuhan, apakah Anda diberkati melalui renungan harian? Jadilah berkat dengan mendukung pelayanan kami. Dukungan Anda dapat disampaikan melalui rekening Bank BCA nomor 4565008880 atas nama Yayasan Gloria. Informasi lebih lanjut mengenai renungan harian dapat dilihat di situs web kami renunganharian.net. Tuhan Yesus memberkati dan menjadikan Anda berkat di hari istimewa ini. Shalom.